warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi minal awwalina wal akhirin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala inni utitul Qur'an wa utitu ma'ahu mislahu wa huwa as-sunnah au al-hadis. Alhamdulillah, setelah salam saya menyampaikan hamdalah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Memanjatkan puji syukur berarti kita sedang mendapatkan kebaikan Allah, dan orang beriman wajib mensyukuri kebaikan yang Allah beri. Kehadiran kita di majelis Baitul Muttaqin malam Sabtu ini bagian dari tanda kebaikan Allah. Saya dan Bapak Ibu sekalian datang tanpa pamrih apapun yang bersifat duniawi, semata-mata karena panggilan, undangan, tuntunan, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa meniatkan hadir di sini untuk takarrub ilallah, untuk semakin dekat dengan Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk memenuhi perintah Allah, niscaya kita akan mendapat apa yang kita niatkan. Maka tadi niat kita diikat dengan doa thalabul ilmi, doa menuntut ilmu. Doa tadi intinya kita ingin mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalau lebih dipanjangkan lagi, bermanfaat dunia akhirat. Ya. Tapi kalau akhirat itu luar biasa. Andai Bapak Ibu taklimnya secara zahir enggak dapat ilmu, tiket masuk surga dapat, insya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Itu yang luar biasa. Kita sedang mempermudah jalan menuju surga. Bahkan di hadis lain gak usah taklim, jalisul ulama saja itu sudah mendapatkan keridhaan, ampunan, jaminan surganya Allah. Apa jalisul ulama? Sering duduk-duduk bersama siapa? Ulama. Ya, berarti harus ke MUI ya. Kalau di kita nih di Jamaah Muslimin Hizbullah, ulama itu contohnya siapa? Ya. Insya Allah kita banyak ulama.
Tapi sekarang katanya orang NU nggak pakai ulama ya. Ya, pakainya U baru. Iya, kalau dulu kan O N O E dulu, sekarang mah NU. Ya. Ya, Soeharto jadi Soeharto gitu. Ya, selingan dah ya. Biar nyengir dikit enggak apa-apa. Supaya enggak ngantuk. Para ikhwan, sekarang hadis yang berhubungan dengan sholat berdasar kemampuan. Hadis nomor berapa nih? Ya, 347 atau 348 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ikuti dengan hati saja. Saya baca dan dengarkan, simak. Wa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin wa illa fa aumi rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda kepada Imran bin Husain, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Ini asal posisi wajib sholat itu berdiri. Gak boleh duduk kalau tanpa alasan. Kecuali duduk tasyahud, itu wajib duduk. Fa illam tastati', maka jika kamu tidak sanggup atau tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka sambil duduk. Fa illam tastati', fa'in, maka jika, lam, tidak, tastati, kamu mampu, kamu sanggup, fa'ala janbin, ini maksudnya berbaring. Berbaring. Kalau janbin arti asalnya lambung, maka atas lambung, artinya berbaring. Wa illa, jika tidak sanggup berbaring, fa'umi, pendek ya bu, minya pendek. Fa'aumi, maka dengan isyarat. Tuh. Sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu maka dengan duduk. Jika dengan duduk juga nggak mampu maka berbaring. Dan jika berbaring pun nggak mampu maka dengan isyarat. Hadis riwayat Bukhari. Sampai di situ ada pertanyaan. Kalau nggak nanya saya nanya ya. Yang bisa jawab saya dapat hadiah. Lupa bawa hadiahnya. Aduh, udah disiapin. Nanti pertemuan berikut insya Allah saya bawa hadiahnya. Ya. Ini kita setahun gak ketemu ya. Setahun gak ketemu. Terakhir kemarin 2021. Sekarang 2022. Tahun. Oke. Saya nanya nih. Nanti yang bisa jawab minta dia sama Rois. Rasul bersabda kepada Imran bin Husain tentang wajib sholat dengan posisi apapun semampunya. Nah, pertanyaannya, Imran bin Husain
Menderita sakit apa? Tapi waktu itu dia menderita sakit. Yang karena sakitnya dia tidak bisa sholat sambil berdiri gitu. Kira-kira sakit apa yang tidak bisa dilakukan dengan berdiri? Oh, pernah ngalamin ya? Ini sebetulnya rahasia. Waktu kemarin corona saya kena, gak bisa berdiri, duduk. Terus pas ke kamar mandi pegang sabun gak kecium apapun. Ya Allah, itu udah spot. Ya, Kang Rudi, walaupun bagaimana perasaan tuh ada, takut itu. Mana yang kiri kanan mereka meninggal, kepikiran juga besok giliran saya. Kepikir begitu, kepikiran. Yang pertama keponakan di rumah kan, kedua Pak Jawawi tetangga sebelah pisan, ketiga keseling 3 rumah, Busum. Busum itu pas kami berdua sama istri sedang berjemur, lewat beliau tuh, Ustadz, Bu yang sabar ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Iya Mbak, lewat ya. Pas minggu berikutnya tiba-tiba berdengar inilahi sudah meninggal dunia. Busum kaget, ya Allah Rabbi. Oke, enggak, ini tentang sholat gak bisa berdiri. Oke, nah Imran bin Husain dikatakan dalam kitab Al-Ibanah, Ibaratul Ahkam ya. Ibanatul Ahkam itu salah satu kitab syarah Bulughul Maram. Seperti hanya Subulus Salam. Kalau yang terkenal tuh Subulus Salam, karangan As-Suyuti. Bulughul Maram sendiri tulisan siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu tuh anak, Hajar tuh batu, anak batu. Kenapa anak batu? Karena dia pas lagi monok, beler bukan, sering binghat, sering mabal. Pas pulang bawa segala perabotan masak, lewat batu yang dekok, kena air, tes, waduh, dia mikir, batu itu kerasnya kena air bisa dekok begitu. Mesti saya lebih daripada itu, pulang lagi. Masya Allah ya, inspirasi ya. Jadi kalau cerita-cerita pahit itu enak-enak dikenang. Ya. Kembali ke hadis. Disebutkan dalam kitab Al-Ibanah bahwa Imran bin Husain itu menderita sakit buasir. Buasir atau wasir? Ya. Ambain. Walau alam bisawab. Ya. Ini kan contoh. Mungkin waktu itu Imran bin Husain konsultasi dengan Rasulullah bahwa dia kalau berdiri itu ribet, gak kuat. Maka datanglah sabda Nabi ini memberikan memfasilitasi bagaimana bisanya sholat dilakukan dengan cara seperti apa. Sebab sholat itu ibadah pokok yang tidak bisa ditinggal dan tidak bisa ditukar. Gak bisa. Ya, ngupain orang 2 juta, tolong sholatin saya. Udah mendingan sholatin aja. Ya. Mungkin yang paling enak mungkin ibu-ibu tuh. Boleh nggak sholat? Bahkan wajib jangan sholat. Jangan puasa ketika tuh datang ya. Rembulan datang. Ya, memang bahasa Indonesia itu sulit ya. Miskin. Kalau bahasa Arab itu kata-kata bulan aja untuk berbagai macam ya. Kalau untuk bahasa Indonesia ada datang bulan, ada bulan madu, ada bulan Januari. Nah, kalau bahasa Arab beda-beda tuh bahasanya ya. Bulan purnama
Apa tuh? Badar. Tola'al badru alaina. Badar tuh bulan purnama. Bulan sabit hilal. Ya. Bulan Januari, bulan Muharram, Syahrul Muharram. Gitu. Dan seterusnya ya. Ini contoh aja. Dan wawasan aja. Bahasa Arab itu bahasa tertua di dunia. Satu-satunya yang masih tersisa. Bahasa Arab itu bahasa tertua. Yang lainnya udah pada punah. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Sanskerta, bahkan Ibrani juga udah musnah. Cuma sekarang di update, diperbaharui karena eksistensi bangsa Yahudi dan Zionis. Oke, saya ulangi. Salat kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Hatta dalam kondisi huru hara, perang tetap wajib salat. Apa nama salat ketika perang? Nah, Kang Rudi, salat khauf berapa rakaat? Iya, aco. Ibu-ibu, salat khauf berapa rakaat? Bilang 2 bersama. Cuma 1 rakaat salat khauf itu. Ya. Dan paling unik, salat khauf itu gak boleh bareng. Sop depan ruku, belakang berdiri. Sop depan berdiri, belakang ruku gitu. Ya. Nah, harusnya ada prakteknya tuh. Ya, nanti pakai salat khauf. Nanti sesekali kita bahas. Ya. Salat safar berapa? Hah? Enggak lah, maghrib tetap 3. Makanya lengkap tuh jawabnya. Ya, bagi duhur, asar, isya boleh rukhsah dari 2 rakaat. Kalau sendirian, kalau makmum mah jangan. Makmum ke orang, ya tetap 4 ngikutin imamnya. Itu pernah disupah, pernah kejadian tuh, ada ikhwan dari mana bukan tahu tuh. Sholat di masjid pas rakaat kedua dia salam. Dia sendirian dia gini aja. Yang lain udah terusin kan. Aduh. Akhirnya dibahas. Bahwa musafir ikut sholat bersama mukim tetap ikuti. Jangan nyeleneh begitu. Ya. Sholat Jumat kenapa 2 rakaat? Kata siapa tuh? Bagus berani jawab. Qala Umar radhiyallahu an. Salatul Jum'ah rakaatan. Fa inna raka'ataini maudi'u fa innal khutbata maudi'u rakmataini al-faqidaini. Salat Jumat itu 2 rakaat karena yang 2 rakaatnya digunakan untuk khutbah. Waman faqadaha shalla arba'an. Siapa yang datang ke masjid khutbah udah selesai, dia harus 4 rakaat, salatnya enggak boleh 2 rakaat. Enak aja. Ya. Mau enaknya doang, datang ke masjid udah khutbah selesai, pas imam sholat ikut salam lah. Ya. Jadi makanya kalau Jumat itu jangan masbuk, berbahaya. Kata Rasulullah, datang ke masjid khutbah udah mulai, fala jum'atalah, dianggap nggak Jumatan, percuma. Kayak orang makan enak dimuntahin lagi. Abwa udah, ya, nggak ada manfaatnya. Waman fatat hurokatan minal jum'ah sholat arba'an, atau waman faqadal khutbah sholat arba'an. Siapa yang datang ke masjid khutbah udah selesai atau masbuk
maka dia wajib sholat 4 rakaat. Kembali ke hukum awal zuhur. Nah, gitu ya. Soalnya ada di beberapa riasa ikhwan tuh di rumah sendirian tetap Jumatan. Ya. Pakai dalilnya surat Al-Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah. Ya. Idza nudiya li sholatil Jumu'ah fas'au ila dzikrillah begitu. Nah, ya. Kebanyakan makan mecin itu, ya. Kurang ngaji. Oke, kembali ke hadis. Nggak apa-apa walaupun nyimpang dari bahasan, nggak apa-apa, tetap ilmu ya. Nanti kalau saya salah diluruskan. Oke. Sholli qaiman, sholatlah dengan berdiri dalam kondisi yang mampu, sehat. Ya. Tapi tidak mampu berdiri nggak harus karena sakit kok. Kelelahan juga bisa jadi. Ya, suka ada bahkan orang selagi saum pas waktu asar udah kelelahan banget gak bisa berdiri. Ya. Saya pernah ngalamin tuh. Lagi saum disuruh belanja ke pasar. Mutalim itu. Pulangnya gak bisa jalan. Konsul dengan ustadz malah dimarahin. Kamu cengeng banget. Nah, kalau saya boleh mencela itu ustadznya juga kurang ilmu juga. Ya. Bukan suruh buka apa kan kayak atau dihibur malah dimarahin, aduh ya Allah. Padahal udah lelah banget gak bisa berdiri ya. Ya maklum kan ilmu juga sambil kita berjalan sambil bertambah. Ya. Kalau waktu itu saya nggak bisa nolak karena masih status sebagai siswa, sebagai santri. Kalau sekarang saya lawan. Ya. Nah, fa'ilam tastati, kalau kamu Imron, ini kan khitabnya Imron bin Husain yang lagi sakit wasir. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berdiri, faqa'idan, maka duduk, sholatlah sambil duduk. Dan nanti di uraiannya gini, sholat sambil duduk itu posisi duduknya terserah kita. Dalam beberapa riwayat, tidak kaku harus, hanya saja ada riwayat bahwa Nabi kalau sholat sambil duduk itu bersila. Tahu sila? Nah, sila, ya. Kalau ibu-ibu sholat sambil sila, ini enggak nyaman nggak bu? Tapi kalau nggak nyaman, pilih yang nyaman. Sebab Rasul sholat sambil duduk bersila itu bukan nyuruh, tapi sahabat melihat gitu. Ra'aitu Rasulullah shalla murabba'an. Saya lihat Rasulullah sholat sambil sila, murabba'an sila. Wa yad'u kazalik, dan ketika berdoa pun begitu. Wa yadahu ala fakhidaihi, dan dua tangannya di atas dua pahanya. Jadi di antara posisi berdoa boleh begini, tidak harus begini, angkat tangan. Itu angkat tangan cuma ditahan oleh paha, ya. Tapi afdolnya angkat tangan. Tapi kalau sekali lagi kalau kondisi kita lemah, lelah, ya gini aja senyamannya, ya. Karena Rasulullah pun pernah berdoa sambil dua tangannya di atas dua pahanya gini. Makanya kalau ada imam sholat begini, berdoanya ya itu bagian dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi berdoa dengan angkat tangan tuh banyak hadisnya, sampai 30 macam hadis dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda. Tapi intinya Rasul kalau berdoa angkat tangan, itu kira-kira maksudnya. Ya. Fa'il lam tastati fa'ala janbin. Kalau nggak bisa berdiri di janbin, berbaring. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Posisi berbaringnya, nggak usah baca banyak ini riwayatnya. Saya sampaikan aja di sini. Posisi berbaringnya ketika duduk berbaring itu kepala di utara,
muka menghadap kiblat, persis posisi ketika jenazah ditanam, dikubur maksudnya, ya itu. Jadi nggak asal main duduk aja, main tidur aja. Wa illa kalau tidak berbaring, begini adalah kepala di sebelah timur, mata fokus ke kiblat. Kebayang ya? Ya, di kepala di sini, kaki di sini gitu, ngahunjar ke kiblat, gitu ya. Bahasa simpanan orang ngahunjar ke kiblat, matanya ke kiblat. Nah gini, ya. Kemudian jadikanlah sujud lebih rendah posisi daripada ruku. Berarti isyarat dengan tangan itu, jadikanlah isyarat tangan ketika sujud, ketika ruku berarti di bagian atas, ketika sujud tangan kita ke bawah. Itu isyaratnya. Ya. Karena di dalam hadis wa illa fa'aumi itu sebetulnya di Sahih Bukhari itu nggak ada sebetulnya kalimat itu tambahan untuk memperkuat, mempertegas bagaimana pun posisi atau kondisi orang tetap wajib sholat sebisanya, kira-kira begitu. Kalau sudah nggak bisa apa-apa dibandingkan heula. Ya, disolatin. Ya, tapi jangan dulu kalau belum meninggal mah. Ya. Tapi kalau mohon maaf ini, kalau punya orang sakit yang misalkan sudah mulai daya ingatnya sudah mulai kurang, itu yang sehat yang mengingatkan. Itu harus mewudui, mengingatkan sholat, ketika sholat didampingi gitu, itu kewajibannya. Jangan dibiarkan, terus jangan memberi penafsiran tersendiri, ya nggak apa-apa deh, ya biarin kan dia udah begitu, ya jangan boleh, tetap harus dalam bimbingan yang sehat. Ya, dalam hadis tentang sholat ya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarokaha faqad kafaro. Coba ditulis deh. Sampai gak ininya? Kasihan yang nyiapin pantulis, gak nulis loh. Ya. Al-ahdu artinya janji, ikatan. Bainana antara kita wa bainahum dan mereka as-sholatu adalah sholat. Faman maka barang siapa tarokaha meninggalkannya sholat, faqad kafaro maka dia sudah kafir. Jadi perbedaan kita dengan mereka itu sholat. Perbedaan mukmin dan bukan itu sholat. Kalau sudah berani meninggalkan sholat, dia sudah nyebrang ke dalam ranah kekafiran. Bahkan di hadis lain,
faqad asyraka. Maka dia sudah termasuk orang musyrik. Ya gitu ya. Maka jangan sekali-kali berani-berani meninggalkan sholat, naudzubillah, summa naudzubillah. Ya. Karena suka ada kan anak-anak gitu ya. Udah sholat belum? Sudah, padahal belum. Buat apa ngebohong ya? Nah, karena wa ma yakhda'una illa anfusahum ya. Tidaklah dia menipu orang kecuali menipu diri sendiri. Ini qauliyah sabda Nabi ini ya. Rasul bersabda bahwa perbedaan kita dengan mereka adalah sholat. Nah, kalau orang udah sholat berarti dia sama dengan mereka gitu kan. Sama dengan mereka. Ini tentang prinsipnya sholat. Makanya as-sholatu imaduddin. Begitu kata riwayat. Sholat itu tiang agama. Ya. Kembali ke posisi sholat. Di dalam beberapa riwayat, kan bolehnya sholat duduk karena gak mampu berdiri. Pasti dia kondisi yang gak normal. Maka ketika duduk, kita cari posisi yang memang nyaman. Ya, tadi sila, kalau sila gak mampu, gak nyaman, dengan posisi yang lain. Begini misalkan, atau boleh tasyahud, posisi tasyahud, ya, tawaruk. Karena dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali berdasar kemampuannya. Ya. Allah juga kalau nguji juga pasti melihat korbannya. Ya, asyadun nas balaan al-anbiya, begitu kata hadis. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian bertahap berikutnya ke bawah. Semakin kuat agamanya, semakin besar ujiannya. Semakin rendah agamanya, semakin rendah juga cara Allah mengujinya, gitu ya, insyaallah. Baru diuji ujian sedikit aja mau ta'lim nggak berangkat, ya. Alah, ya. Tapi pas diajak jihad ke Palestina paling teriak, Allahu Akbar, Al-Aqsa hakuna, saya siap berangkat. Alah, sholat aja masih susah-susah, gue udah Palestina. Ya, kadang-kadang angin-anginan gitu ya. Naudzubillah. Kemudian dalam ayat tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat terakhir ya. Bahkan ini sunnah dibaca pada setiap sebelum tidur. Ya, suka baca. Ini ayat ruqyah mandiri. Ya. Insya Allah kita terbebas dari gangguan jin jahat. Atau ayat lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kamu agama itu suatu hal yang sulit atau berat, ya. Makanya kan kata ini, agama itu mudah. Cuma jangan dianggap mudah. Ya. Jangan bikin masalah karena sebetulnya enggak ada masalah. Ya. Makanya kata ayat la tas'alu an asya. Jangan banyak mempertanyakan sesuatu. Ya. Kalau kamu banyak bertanya nanti tasukum akan semakin memberatkan kamu seperti Bani Israel.
Kata Nabi Musa, kalau ingin mencari pembunuh, ini orang siapa, potong saja sapi. Tinggal motong kan sebetulnya. Karena dia cerewet, nanya lagi, sapinya kayak apa? Akhirnya semakin banyak nanya, semakin berat. Akhirnya dapatlah sapi dengan harganya gak karu-karuan. Mahalnya, Masya Allah. Ya, harus dibayar dengan tumpukan uang emas sepenuh kulitnya. Hampir 2 miliar lebih itu harganya sapi. Masya Allah. Ya. Jadi disebutnya dengan kasratus su'al. Banyak tanya seperti Bani Israel. Ya. Wa ma ja'al 'alaikum fid dini min haraj. Itu surat Al-Hajj ayat 78. Ya. Jadi intinya tentang hadis ini adalah tetap jalankan sholat dalam kondisi apapun. Ya. Ada pertanyaan. Bagaimana lupa sholat duhur, ingetnya pas isya? Apa jawabnya? Mungkin ketiduran, Bu. Maka jawabannya sholat ketika kita ingat. Nggak apa-apa, udah isya juga. Ya, itu. Soalnya Umar bin Al-Khattab pernah sholat asar mau isya itu. Ini serius, waktu perang Khandaq. Karena sibuk bikin parit dan Umar sebagai orang komando sehingga lupa gitu ya. Terus datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata saya belum asar tadi. Tapi sambil ngomel-ngomel. Ini gara-gara biang kerok, nyebut orang-orang kafir itu. Kata Rasul, jangan mencela-cela mereka. Nggak ada gunanya buat apa? Udah ikhlas saja. Sholat dan sholat gitu ya. Itu dalil tentang wajib sholat ketika ingat. Ya. Ya namanya hukum kan bisa ya kejadian ya. Tapi sih kalau Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah ya, ini. Beliau kalau ditanya tentang suatu masalah dalam agama, beliau balik bertanya, apakah kamu pernah mengalami atau temanmu, sahabatmu, saudaramu, anakmu, keluargamu pernah mengalami? Kalau jawabnya enggak, belum pernah. Kalau belum pernah jangan ditanya, bikin masalah aja, gitu ya. Jadi kalau mau bertanya hal-hal yang kira-kira kita mengalami. Kalau cuma baru kira-kira belum mengalami, nggak tahu kapan ngalaminya, jangan ditanyain. Ya. Karena kalau ditanya kata Allah, tasuk akan membuat kamu nanti kesulitan sendiri. Ya oke. Berikutnya tadi posisi duduk dengan cara apapun. Ya. Kalau nggak bisa duduk dengan posisi tidur itu 2. Berbaring kepala ke utara, muka ke kiblat, atau terlentang kepala di timur, mata melotot ke arah kiblat. Dan posisi tangan ketika sujud dan ruku bedakan. Ketika ruku tangan diletakkan di bagian paha, ketika sujud tangan diletakkan apa sih ini namanya? Dan ikuti dengan gerakan mata. Begitu disebutnya di sini. Ya. Jadi kalau mata ketika ruku begitu, pas sujud begitu ya. Ikuti. Makin sujud berarti lebih rendah pandangan kita. Ya. Nah, kalau dengan cara apapun nggak bisa berarti udah masalah ya. Nah, dalam surat An-Nisa 103, fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Tuh. Salatlah kamu, nih fadzkuru itu kata lain dari salat. Ingatlah itu maksudnya salat. Salatlah kamu dengan berdiri atau duduk atau berbaring di lambung kamu.
Surat An-Nisa ayat 103. Ini dalil tentang kewajiban sholat dengan cara atau dengan posisi apapun sebisa semampu yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, ini hadis yang berikutnya juga hampir sama. An Jabir, anna Nabi qala limaridin. Dari Jabir bahwa Nabi bersabda kepada yang sakit, ini Amr bin Husain yang sakitnya. Sakit wasir. Ya. Dan ini ditujukan kepada siapapun yang memang sok sakit. Sholla ala wisadatin. Pernah ada sahabat yang sedang sakit sholat di atas bantal. Faroma biha, maka Nabi nggak suka lihatnya, diambil, dilempar, dibuang. Dan ini menjadi dalil tidak boleh sholat di atas benda-benda yang empuk seperti bantal, kasur. Para ulama menghukumi makruh sholat di atas kasur atau bantal. Kalau bisa hindari, tapi kalau memang sudah nggak bisa berarti itu rukhsah. Mohon maaf, contoh yang sakit sudah tidak bisa bergerak gitu ya. Mudah-mudahan kita Allah jaga ya. Dari hal-hal yang memberatkan kita atau memberatkan yang lain. Qala sholli alal ardi inistata'ta. Nabi bersabda, sholatlah di atas lantai tanpa ada yang empuk-empuk. Inistata'ta, kalau kamu masih bisa. Jadi kalau karpet ini sih bukan bantal yang apa-apa nih. Karpet ini bukan nggak seempuk bantal. Jadi kalau karpet kayak di kedutaan gitu, itu kedutaan Saudi Arabia, itu karpetnya kayak kasur. Kalau kita nginjak tuh tenggelam kaki kita. Ya. Mana sholatnya jarang-jarang itu orang kedutaan ya. Terus gamisnya kayak pakaian pengantin. Ketutup rapat apa? Kerantai saking lebarnya. Dan nggak boleh kesentuh sama yang lain. Wah dah, Masco ini mau orang kerajaan. Jauh dari sunnah ya, Masya Allah. Jadi kita kalau sholat di sana, sholat berjamaah sana, nyentuh dia mau rapat, itu dia nggak songong, nggak sopan. Maka jangan disentuh tuh. Gamisnya yang mau sampai melebihi batas normal, waduh, jangan sentuh, ya. Ini tata krama, walaupun salah kita tetap harus menghormati keinginan mereka ya. Makanya malas kalau sholat di sana. Nah, jadi sholli alal ardi inistata'ta, sholat di atas lantai tanpa yang menggunakan yang empuk-empuk jika itu masih bisa dilakukan. Wa illa fa'aumi imaan, kalau nggak bisa boleh dengan isyarat. Waj'al sujudaka ahfad min ruku'ika. Jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu. Ya, tadi kalau dalam pandangan itu bisa kita isyaratkan. Ya, kalau sholat di kendaraan, suka saya sholat di kendaraan tuh. Kalau nggak memungkinkan sholat di darat, kendaraan aja laksanakan. Ya, kalau ruku gini, kalau sujud jidat nempel di punggung kursi depan gitu. Gitu. Bahkan di sini contohkan, ada yang pernah sholat di kapal laut. Wah gede, kapal kecil. Saya pernah waktu ikut kapal barang dari Priuk ke Kalimantan. Kalau yang awak kapal udah biasa, sholat biasa aja gini. Kalau miring gini, miring. Saya nggak bisa, ikut berdiri jatuh. Ya Allah, nggak gulosor. Maka malu tapi memang gimana lagi ya. Saya sujud normal ya, nggak guling gitu, duduk. Terus badan nubruk ke lemari gitu. Ya akhirnya saya pegangan tiang. Tiang yang nggak apa pegangan sholatnya.
Udah supaya jangan sampai jatuh karena nggak enak malu orang lain. Ya. Mungkin itu awak pada lucu kalau lihat saya ya. Jumpalitan dia mereka biasa aja. Miring-miring gitu. belum ada HP waktu itu ya. HP udah ada cuma belum ada kamera gitu. Ya. Maka kata riwayat di sini kalau di kapal misalkan yang nggak biasa, posisikan tubuh kita sebaik yang kita bisa, jangan ikut mereka. Ya, saya berhari-hari di kapal itu luar biasa itu ya. Ya, di antaranya itu pengalaman ketika sholat ya. Tapi jangan mau jadi pelaut ya. Banyak itunya, banyak godaannya. Apalagi yang berbulan-bulan gak ketemu keluarga itu. Ya. Kata mereka, 2 penyakit pelaut itu. Apa coba? 1 minuman keras. 2 lawan jenis. Gitu ya. Naudzubillah. Dalam hadis tadi dikatakan Iza umirtum bisyai'in, kalau kamu diperintahkan suatu perintah, fa'tu mastata'tum, laksanakan sesuai kemampuan. Ya. Itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Nah, gitu ya. Karena Allah perintahkan semua kita mampu semua. Tapi kadang-kadang kita mengolah, ya. Yang mengatakan kita nggak mampu kita, padahal mampu, itu kan mengolah namanya. Makanya di dalam hal apapun kita harus membangun mindset yang positif. Jangan membangun mindset yang negatif, karena akan berbuah negatif juga akhirnya, ya. Ya begitulah para ikhwan, akhwat, ya. 2 hadis saja yang berhubungan dengan masalah ibadah sholat yang tetap wajib terlaksanakan dalam kondisi apapun. Baik yang menimpa fisik kita ataupun non fisik. Fisik berarti tubuh kita. Non fisik berarti hal-hal yang menghalangi untuk dapat terlaksananya ibadah dengan sempurna. Makanya kan sholat berjamaah itu utama. Rasul gak suka sholat di rumah atau sholat gak berjamaah di masjid. Tapi kalau kondisinya gak memungkinkan, muadzin pun menggantinya dengan shollu fi buyutikum. Kok dipakai nggak di sini? Kalau hujan, pakai nggak? Ya, sholatlah di rumah sudah. Dan shollu fi buyutikum itu nggak harus hujan sebetulnya. Ya, tiba-tiba masjid ini kelebek, itu shollu fi buyutikum, kelebek, kebanjiran. Ya, ada badai, topan, ya atapnya melayang, atau di Priokos ada badai apa? Banjir rob ya. Kalau rob mah nggak kenal musim dia mah. Kalau lautnya pasang ya udah rob ya. Mesti ya. Ya air pasang. Karena itu apa ya, bukan karena semata-mata banjir kiriman dari Bogor. Memang itu dari laut naik permukaannya. Ya, atau kondisi huru hara, jadi tidak harus hujan sebetulnya ya. Segala sesuatu yang menghalangi datangnya kita ke masjid itu rukhsah, ya. Memberlakukan kata shollu fi buyutikum atau fi rihalikum. Ya. Itu rukhsah dari Allah. Karena pada prinsipnya salat berjamaah bagi muslim itu wajib. Ya, wajib bagi orang yang
Muqarrabun disebutnya ya. Muqarrabun itu yang paling dekat dengan Allah. Kan? Hasanatul abror. Ah ini. Ada bisa diterjemahkan. Perbuatan baik bagi orang-orang abror. Masih berupa maksiat bagi orang-orang muqarrabun. Jadi jauh jarak antara abror sama muqarrabun. Abror orang-orang baik. Muqarrabun orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Salat malam seminggu sekali lebih baik daripada enggak gitu ya. Tapi itu masih maksiat bagi orang muqarrabun. Itu enggak bagus, harusnya tiap malam. Ya. Sedekah ke masjid kalau sholat masukin canceling 1.000 rupiah tiap sholat itu udah baik bagi orang abror. Tapi masih maksiat bagi muqarrabun, harusnya cuma 1.000, 10.000. Ya. Itu ya. Tentang yang ini diamalkan Rasulullah SAW, ya, yang juga banyak nggak sanggup diamalkan oleh yang lainnya. Sholat malam itu wajib bagi Rasulullah karena Rasul nggak pernah meninggalkannya. Tapi bagi kita tetap sunnah karena kalaupun meninggalkan nggak dosa, ya, itu perbedaannya. Ya demikian Bapak Ibu sekalian bahasan kajian kita malam hari ini ya bermuara pada sholat. Sholat wajib hukumnya dengan cara apapun. Bagi muslimin tidak ada yang bisa menggugurkannya kecuali kematian. Kalau muslimat kan ketika haid, nifas itu bukan lagi itu malah dilarang sholat malah ya. Tapi selain itu tetap hukumnya dengan cara apapun wajib ditegakkannya sholat. Bahkan anak, kata Nabi perintahkan anak sejak usia 7 tahun. Kalau udah 10 tahun bandel gak mau sholat boleh dipukul. Nah, ini bahasa kiasan ya. Jadi lebih keras bimbingan dalam perintah sholat kepada keluarga. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar dalam membimbing mereka untuk dapat tertegakkannya sholat dalam lingkup keluarga. Robbana ja'alna muqimas sholat wa min dzurriyyati. Itu doa yang harus sering kita baca supaya keluarga kita tetap bisa menjaga sholat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dunia sampai akhirat. Amin. Walakum minkum wastaghfirullah li walakum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.